Ada buku yang memuat tentang cerita yang menyimpang tentang proses berdirinya NU. Gitu. Apa yang disampaikan oleh Gus Yahya dalam rapat pleno itu adalah bersumber dari kisah Habib Lutfi bin Yahya. Sama-sama Yahyanya ya. Nah, nanti saya akan sampaikan kepada Anda bagaimana saya pada saat itu menerima hujatan-hujaman dari sejumlah orang, serta ada juga yang... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Salam persaudaraan dari kami Ara9 Channel. Kembali saya menyapa Anda saudara-saudaraku, dan masih seputar sejarah. Secara khusus kami akan kembali mengulas tentang pengaburan sejarah atas berdirinya organisasi besar Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Saudara-saudaraku sekalian, sebagaimana yang telah kami tayangkan, akhirnya dalam rapat pleno pengurus besar Nahdlatul Ulama yang digelar dari tanggal 27 hingga 28 Juli 2024 bertempat di Hotel Bidakara, Jakarta, akhirnya satu di antara poin yang disampaikan adalah adanya buku yang di dalamnya berisi tentang pengaburan sejarah Nahdlatul Ulama sebagaimana yang telah kami beritakan bersumber dari media resmi PBNU. Nah, saudara-saudaraku sekalian, pada poin mana yang dipersoalkan dan buku yang mana yang dipersoalkan, itulah konteks utama kami pada hari ini, serta pengalaman pribadi saya atas upaya saya yang didorong oleh sejumlah kiai untuk meluruskan persoalan yang dibahas oleh Ketum PBNU dalam rapat pleno itu pada 2017 yang lalu, bahwa sebenarnya apa yang disampaikan oleh Gus Yahya dalam rapat pleno itu adalah bersumber dari kisah Habib Lutfi bin Yahya. Sama-sama Yahyanya ya. Ini Gus Yahya, pelakunya adalah Habib Lutfi bin Yahya, yang mana beliau, Habib Lutfi bin Yahya ini, selain menyampaikan dalam bentuk video ya dalam satu ceramah, juga ada dalam websitenya yang kemudian juga diinformasikan atau diberitakan dalam bentuk wawancara di NU Online sendiri. Nah, nanti saya akan sampaikan kepada Anda bagaimana saya pada saat itu menerima hujatan-hujaman dari sejumlah orang, serta ada juga yang menelpon saya yang mengaku dari pihak Habib Lutfi bin Yahya. Nah, kita simak lanjutan dari yang kami paparkan kemarin dari penyampaian Gus Yahya. Untuk hal yang menyimpang itu yang kami temukan dari laporan masyarakat dan warga, misalnya ada buku yang memuat tentang cerita yang menyimpang tentang proses berdirinya NU gitu. Karena yang kita sudah diketahui oleh banyak orang sebetulnya bahwa ini adalah melalui proses dialog panjang antara Kiai Hasyim Asy'ari dengan Kiai Khalil Bangkalan, dan kemudian juga dengan sejumlah kiai yang semuanya sebetulnya sudah diketahui secara pasti dengan catatan-catatan yang jelas, tapi tiba-tiba ada narasi baru dengan memasukkan cerita baru bahwa ini ada proses yang berbeda dari yang itu, kemudian memasukkan juga tokoh-tokoh baru. Nah, ini yang kita anggap menyimpang. Ini harus dikoreksi, dan saya kira menjadi kewajiban dari PBNU untuk meluruskan ini. Dan apabila memang ditemukan bahwa materi-materi ini kemudian dibawa masuk ke lembaga-lembaga pendidikan NU, maka harus dicabut, ditarik ya. Jadi jelas ya para pemirsa sekalian, dari apa yang disampaikan oleh Gus Yahya, walaupun beliau tidak menyebut nama, tapi saya yakin bagi Anda yang biasa membaca serta melihat tayangan-tayangan kami akan mengetahui siapa pelakunya dan berada dalam buku apa. Nah, ternyata buku yang dimaksud, akhirnya saya mendapatkan surat edaran resmi dari Lembaga Pendidikan Ma'arif Pimpinan Pusat atau Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Lembaga Pendidikan Ma'arif NU. Dalam surat edarannya
Antara lain diinformasikan bahwa menindaklanjuti keputusan rapat pleno PBNU tanggal 27-28 Juli 2024 di Jakarta berkaitan dengan beredarnya buku pelajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah ke-NU-an dalam tanda petik jilid 1 untuk kelas 2 yang diterbitkan oleh RMI PCNU Kabupaten Tegal yang juga beredar di lingkungan satuan-satuan pendidikan Ma'arif NU yang isinya telah terjadi distorsi sejarah pendirian Nahdlatul Ulama. Nah, saudara-saudaraku sekalian, ini ada beberapa item yang kemudian disampaikan secara resmi oleh Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama PBNU yang insya Allah pada lain kesempatan akan kami uraikan. Dalam hal ini saya fokus kepada apa yang disampaikan oleh Gus Yahya. Jadi kalau tak pikir-pikir ya, setidaknya dari yang saya tahu itu 2017 awal atau 2016 akhir. Tapi karena memang saya aslinya gaptek ya, saya mendapatkan informasi, kemudian saya diminta untuk menelusuri. Lalu ketika sudah membuat naskah pembanding pun saya tidak begitu berani. Kenapa? Masa iya Abah Lutfi mengada-ada? Ini kan yang menjadi persoalan. Mungkin Anda juga sama. Masa iya? Sampai akhirnya saya menemui seorang kiai di Bandung ya. Beliau masih keluarga besar Syekh Khalil Bangkalan. Beliau orang yang hidup di masa berdirinya Nahdlatul Ulama. Beliau adalah Kiai Fathul Bajuri yang sering juga kami sampaikan di kanal ini. Saya tanya kepada beliau, barangkali pernah mendengar kisah seperti itu. Ternyata tidak. Kisahnya seperti apa? Mungkin Anda sudah paham, yakni bahwa menjelang berdirinya NU terjadi pertemuan di Haromain. Haromain itu adalah Mekah Madinah. Kemudian ada ulama istigharah, kemudian memanggil Bahasim Asy'ari, lalu suruh pulang menghadap ke Habib Hashim bin Yahya, dari sini langsung ke Mbah Khalil. Seperti itulah, Anda bisa lacak kisahnya. Kayaknya juga masih ada di kanal-kanal YouTube. Nah, setelah saya telaah, ternyata kan tidak ada semua itu, baik dalam buku-buku yang saya pelajari ketika di Ma'arif ataupun dalam buku yang disebut Babon Sejarahnya NU karya dari Khairul Anam, Kiai Haji Al Khairul Anam almarhum. Ternyata tidak ada. Lalu saya diskusi, ternyata tidak ada. Lalu dibuatlah naskah yang kebetulan pada saat itu saya pun sedang merancang tulisan buku tentang habaib. Jadi saya sudah lama ya, 2017 itu sudah mempelajari sejumlah buku-buku sejarah terkait dengan habaib, dan satu di antaranya berkenaan dengan pembelokan sejarah NU itu. Maka singkat cerita, ketika saya ada jadwal istighosahan di PBNU, istighosahnya Pagar Nusa ya, di lantai dasar yang sekarang jadi Masjid An-Nahdhah itu. Di sana saya kemudian naik ke lantai 5 menghubungi sahabat saya Abdullah Alawi yang kalau tidak salah pada saat itu beliau adalah Red Pel dari NU Onden. Saya sampaikan naskah itu, saya ngobrol, lalu beliau naikkan. Jadi dalam satu tulisan yang cukup panjang itu beliau naikkan 3 kali, dan dari situ responnya sangat luar biasa. Sampai-sampai NU Online sendiri itu ditelepon oleh pihak Pekalongan. Saya tidak tahu apakah Pekalongan yang dimaksud itu Abah Lutfi sendiri atau orang yang disuruh. Intinya bahwa saya panggilnya Abah ya, ke Abah Lutfi juga iya, ke kawan Red Pel NU Online itu Abdullah Alawi saya panggil Abah karena dia orang Jawa Barat. Setelah telepon saya, Kang ada telepon dari Pekalongan. Ada apa Bah? Dia menanggapi masalah tulisan Akang yang tentang berdirinya NU versi Abah Lutfi. Marah. Waktu itu saya kan masih galak ya. Marah. Oh enggak Kang. Dia bilang bahwa katanya tulisan yang di websitenya Habib Lutfi sudah dihapus. Gitulah. Berarti salah ya Kang? Ya nggak tahu, tanya aja sama dia. Kurang lebih seperti itu. Saya hanya menulis sesuai data. Dan saya siap untuk diskusi dengan Abah. Kalau memang Abah punya sumber, ayo kita diskusi. Tapi siapalah saya bilang gitu. Saya ini rakyat jelantah. Bagaimana saya mau dipedulikan? Tapi ya demi lurusnya sejarah NU, saya berusaha untuk menyampaikan hal itu. Nah, tidak lama kemudian ada juga orang yang menelpon ke saya mengaku dari orangnya Abah Lutfi, penderek pun Abah Lutfi. Yang ini juga pernah saya sampaikan di sini ya. Intinya dia ngajak ketemu. Saya katakan saya ada di daerah Jakarta Selatan, patokannya ini, tapi ini di atas, saya di kamp di bawah. Kalau mau ketemu, ayo kita bahas. Kurang lebih seperti itu. Dan ternyata tidak ada realisasi sampai sekarang ya, dari 2017 loh sampai sekarang. Tulisan itu dimuat 2017. Nah, hal lain saudara-saudaraku sekalian ya,
betapa panjangnya kalau ngambil dari tulisan saya itu saja. Padahal tulisan Abah Lutfi itu sebelum 2017 sampai ke hari ini baru ada tindak lanjut. 2017 ke 2024 bulan Juli akhir. Betapa panjangnya untuk menelusuri hal ini dari struktur resmi PBNU. Dan itu pun bukan menyeluruh ke semua buku yang terindikasi ada pembelokan sejarah Nahdlatul Ulama, khususnya di buku-buku pelajaran. Ketika bicara buku pelajaran, ya yang jelas adalah buku yang berada di lingkungan pendidikan Ma'arif NU, atau mungkin sekarang ada lembaga-lembaga lain yang mengurus hal itu. Setidaknya kalau di NU itu ada lembaga penerbitan ya, Lajnah Ta'lifun Nasr, LTN NU, yang juga membawahi NU Online. Dan di NU Online sendiri kan ada kisah itu ya. Jadi sebelum saya menulis 2017 dulu itu, sebelumnya sudah ada tulisan wawancara kawan dari NU Online yang datang ke Pekalongan, kemudian dijelaskan sama Abah Lutfi dan berbagai halnya lah ya, yang bombastis itu. Dari situ kemudian saya semakin kencang lah, karena memang diperintah oleh sejumlah kiai. Jadi semakin semangat untuk menulis itu dan membawa ke NU Online untuk diterbitkan. Dan di luar itu ya, ketika tulisan itu sampai beberapa waktu sebelum maraknya diskursus nasab ini, ketika ada orang membahas itu di grup-grup WhatsApp, pasti ada yang menyanggah. Dan umumnya menyalahkan saya sebagai penulisnya. Kenapa saya tidak tabayun sama Abah Lutfi? Kenapa tidak begini-begini? Dan kenapa yang lain? Lalu ada juga yang ya dalam tanda petik mengancam gitu ya kan. Awas Anda ini begini-begini. Beliau itu wali dan segala macamnya. Itu yang pernah kami alami ya. Ini curhat. Itu yang pernah saya alami sebelum maraknya diskursus nasab ini. Dan saudara-saudaraku sekalian, sekali lagi, rentang waktu yang sangat panjang. Setidaknya kalau menghitung dari tulisan itu diterbitkan atau ditayangkan oleh NU Online 2017, baru 2024 ada respon secara resmi dari PBNU melalui forum rapat pleno, dan itu pun fokus kepada buku-buku pelajaran atau buku yang diajarkan di lingkungan Nahdlatul Ulama. Di luar itu, wallahu a'lam. Maka saya berharap jangan hanya di buku-buku yang diajarkan di sekolahan, buku-buku yang lain pun mohon diteliti, termasuk juga di situs media resmi milik NU. Apakah itu NU Online? Apakah NU Online itu kan mulai dari pusat sampai ke wilayah ya, kalau yang saya tahu sampai ke wilayah. Kemudian wilayah itu adalah pimpinan wilayah maksud saya. Kayaknya juga ada pimpinan cabang, karena pernah saya baca NU Online Cilacap itu kan kabupaten kan, berarti cabang. Kemudian juga di situsnya Jatman kan bawahnya NU. Situs media resmi pemberitaan Jatman, coba Anda lihat. Nah, jadi biar menyeluruh lah. Walaupun mungkin ini bagi tahapan ya, mulai dari buku dulu kemudian yang lain. Semoga seperti itu. Tidak kemudian berhenti hanya sebatas itu. Maka dari inilah saudara-saudaraku, tugas kami barangkali dalam tanda petik hanya mengawal ya. Tugas kami hanya menyampaikan. Sebagian di antara sahabat-sahabat yang menonton belum paripurna itu, wah bosan hanya itu aja, kenapa tidak dilaporkan? Lapor melapor bukan tugas kami, Pak. Kami hanya menyampaikan. Media itu hanya menyampaikan sesuatu sesuai data sebagai bentuk kawalan dalam tanda petik, agar satu persoalan itu tidak berhenti begitu saja atau bahkan dipetik eskan. Itu fungsi media sebagai kontrol sosial, society control, kurang lebih seperti itu. Semoga bermanfaat dan mohon maaf bagi semuanya. Mohon kritik dan saran di kolom komentar. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.